kemarin Pak dengan mau ketemu sama saya. Oh iya Pak, betul sekali. Saya mau minta waktunya Bapak sebentar untuk wawancara tentang pengambilan keputusan di sekolah ini Pak. Iya. Nah, gini Pak, pasti kan selama Bapak jadi pemimpin di sekolah ini atau kepala sekolah itu kan pasti banyak banget nih problematika dilema etikanya yang Bapak alami ya kan. Dari murid, dari rekan sejawat atau bahkan dari lingkungan luar yang masuk ke sini. Nah, kira-kira Pak selama masa Bapak mengabdi sebagai kepala sekolah ini, ada nggak sih Pak satu kasus yang dilema etika itu yang benar-benar berkesan di Bapak? Oh iya, ada Bu, ada kasus saya tarik di sini kasus murid dan guru. Seperti Jadi apa? mungkin itu ada salah persepsi, jadi muridnya itu tidak menerimakan perkataan dari guru. Akhirnya anak itu menjadi tidak terima dengan kata-kata putus, yaitu berani dengan gurunya. Seperti itu. Jadi saya juga harus mengkomparasikan apakah di dalamnya itu benar atau tidak yang dikatakan oleh anak tadi atau salah. Jadi jika benar semuanya itu adalah dilema etika. Jadi jika salah itu termasuk dalam ujukan moral seperti itu. Iya. Kemudian untuk selama ini Pak, gimana ya Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus antara dilema etika sama ujukan moral? Tadi kan Bapak sudah bercerita mau mengecek dulu kan, nah itu gimana sih cara identifikasinya? Oh iya. Jadi yang pertama itu saya akan mempertimbangkan mana yang memiliki masalah yang lebih banyak atau mungkin gangguan yang lebih banyak. Bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya, mungkin guru itu kan di sekolah itu memang lebih penting, terus juga murid, yaitu yang harus kita utamakan itu permasalahannya dulu. Jadi tentu saja secara mutlak dalam beberapa kasus kadang kita juga harus mempertimbangkan aspek dari masalah yang tadi. Kadang terkesan yang merugikan, tapi juga bersangkutan kami utamakan dari sisi kemanusiaan. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan, kita harus mencari kebenarannya dulu. Jadi seperti kalau ada kasus itu kita harus memperhatikan dari kemanusiaan dulu. Lalu selama ini Pak, gimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Biasanya itu saya mempertimbangkan dulu dari berbagai aspek. Mungkin saya bisa berkoordinasi dengan beberapa guru, apakah siswa ini atau guru ini yang bersangkutan memang terjadinya miskomunikasi. Saya tidak mungkin bahwa siswa dan guru itu bisa terjadi miskomunikasi, karena di dalam kelas ada Bapak Ibu guru mengajarkan si A ini tidak mendengar. Jadi manusiawi juga kalau Bapak Ibu guru juga mempunyai emosi kepada siswa tadi. Kadang juga siswa tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh guru tadi. Jadi yang dilibatkan hanya emosinya saja. Oke, baik. Jadi kira-kira Pak, langkah apa yang biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus di sekolah selama ini? Yang pertama-tama tentunya saya akan mengumpulkan informasi yang terlebih dahulu. Jadi sebisa mungkin saya tidak akan termakan informasi yang bersifat parsial atau dari satu buku dan buku yang lain. Kalau saya melakukan itu, nanti keputusan yang saya ambil kemungkinan besar tidak tepat karena saya lebih condong ke guru atau condong ke murid. Jadi saya berusaha bertemu dengan orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Saya ajak berdiskusi. Ini saya harapkan agar keputusan dihasilkan melibatkan banyak orang. Jadi bukan hanya dari saya, mungkin dari beberapa guru-guru atau dari teman-teman yang ada di kelasnya. Kemudian hal apa saja sih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah ini? Kalau untuk tantangannya itu banyak Bu. Jadi saya itu lebih mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebanyak mungkin.
secara itu tidak langsung memutuskan karena harus menimbang mana yang informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar, dan juga saya akan memilih pada kondisi yang tenang saat memutuskan. Jadi saya tidak bisa disuruh memutuskan hari ini bagaimana Pak, saya tidak bisa. Saya harus berpikiran jernih dulu dan harus menenangkan dulu dan tidak boleh ke distract satu dengan orang yang lainnya seperti itu. Itu tantangannya. Lalu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah? Oh iya, ya namanya juga dilema, pasti ada perasaan tidak enak ketika mengungkapkan atau memutuskan sesuatu. Jadi perasaan tidak enak itu terutama jika ada berkaitan dengan personal guru dengan kepentingan sekolah yang lebih luas. Jadi mungkin guru ini adalah guru yang guru bagus di sekolah ini. Jadi saya merasa kalau saya memutuskan secara pihak, jadi saya tidak enak karena mungkin guru ini kinerjanya bagus, tapi di suatu ketika guru ini melakukan kesalahan seperti itu. Jadi eh, tergantung tantangan lainnya juga adanya hal permasalahan yang harus diputuskan dengan cepat. Ada kekhawatiran keputusan yang diambil menjadi kurang valid dan atau objektif. Oke. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam 10 penyelesaian kasus di sekolah ini Pak? Misalnya ada sebuah kasus kayak seperti tadi yang Bapak ceritakan di awal, apakah Bapak akan langsung menyelesaikannya di tempat dan waktu tersebut atau Bapak memiliki jadwal untuk ketemu dengan guru yang bersangkutan dengan siswa itu atau bagaimana Pak? Kalau untuk jadwal tertentu tergantung dari kasusnya Bu. Kalau emang tidak perlu pemikiran yang mendalam dan efeknya tidak terlalu besar, bisa diteruskan pada saat itu juga. Contohnya seperti kasus anak terlambat, itu bisa langsung dikasih hukuman atau dikasih poin. Tetapi jika permasalahan yang besar, lebih suka mengendapkan dulu. Jadi saya tidak langsung memutuskan, tapi saya melakukan informasi terlebih dahulu. Biasanya dalam hitungan hari saya akan melakukan dan menata hati dan pikiran sebelum mengambil keputusan. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa berkaitan dengan sekolah, mungkin kalau ada kekerasan di dalam kelas seperti itu, kita kan tidak bisa menduga mungkin yang salah muridnya atau yang gurunya. Jadi saya perlu waktu untuk memikirkan terlebih dahulu untuk mengambil keputusan biar tidak keputusannya tidak menjadi keputusan yang salah. Berarti opsional ya Pak ya, tergantung permasalahannya. Baik, kemudian faktor apa sih yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Untuk yang pertama itu pengalaman, alhamdulillah beberapa kasus terjadi seperti bentuk pengulangan pada kasus sebelumnya, sehingga saya tinggal membuka memori saja. Maksudnya kalau ada contoh kekerasan di dalam kelas anak dan dengan siswa, jadi saya pernah menangani siswa yang kenakalannya di rata-rata anak sekolah di dalam kelas. Jadi setelah saya menyelesaikan dengan cara yang dulu terus ada terulang lagi, saya juga bisa mengingatkan dulu saya pernah menyelesaikan permasalahan dengan cara yang seperti apa. Ya bisa dibilang juga tergantung dari jam terbang, karena kita menyelesaikan masalah itu bukan karena kita pintar, tapi juga kita bisa melihat dari keadaannya seperti itu. Jadi kalau untuk mempermudah dan membantu, jadi kita memang perlu bukti dan pemikiran yang lebih mendalam sebelum mengambil keputusan. Iya, sangat bagus sekali ya Pak ya, faktornya banyak juga. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya, mungkin Pak, dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak bisa petik dari pengalaman ya, dalam mengambil keputusan dilema etika? Untuk yang pertama, kita itu tidak akan bisa memutuskan satu pihak. Itu yang saya pahami. Jadi mau sebijak apapun saya, kita harus memutuskan tetap saja harus ada pihak yang pasti tidak akan puas dengan keputusan saya. Seperti itu yang pertama. Untuk yang kedua, sebagai pemimpin di sekolah ini atau kepala sekolah ini, kita harus berani memutuskan demi kebaikan bersama, meskipun itu mengorbankan salah satu orang
yang mungkin dia tidak akan terima di keputusan saya, tapi menurut saya itu keputusan yang terbaik harus tetap dijalankan. Kalau yang ketiga, seiring dengan banyak kasus yang harus diselesaikan, membuat saya memiliki lebih banyak sudut pandang. Jadi ketika saya melihat masalah itu dari sudut pandang orang lain juga bisa, karena kita tidak bisa melihat permasalahan dari satu orang saja, bisa dari beberapa arah, karena masalah itu kan kalau satu arah biasanya, kalau satu arah itu kan seperti orang berbicara komunikasi dua arah. Kalau hanya satu arah biasanya itu kita lebih banyak tidak validnya. Harus ada beberapa sudut pandang, mungkin dari sudut pandang dari seorang guru, dari guru yang lain, atau sudut pandang dari siswa atau mahasiswa yang ketiga. Terima kasih untuk waktunya, dan dari percakapan ini saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu dari Bapak dan pengalaman. Semoga suatu hari nanti saya bisa menerapkan apa yang sudah Bapak miliki dan pengalamannya juga, dan tetap sehat-sehat ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Pak. Maaf minta waktunya Bapak sebentar. Oh iya. Saya mau mewawancara Bapak terkait problem pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini. Iya. Ya, begini Pak. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak, selama kepemimpinan Bapak di sekolah ini itu ada nggak sih kira-kira kasus yang masuk ke dilema etika yang benar-benar mengena selama Bapak mengabdi di sini Pak? Oh iya, terima kasih. Selama ini yang saya perhatikan banyak kasus, contohnya kasus yaitu ada seorang siswa yang memang dia sering tidak masuk, ya. Terus ada pemanggilan ke orang tuanya, terus begitu kenaikan kelas dia tidak naik kelas dan orang tuanya itu protes, seperti itu. Nah jadi ya secara etika memang kita ini kan ada peraturan, memang hadiran lebih dari atau kurang dari 75% memang tidak bisa naik kelas. Nah, sedangkan anak ini sudah melalui tahap ada pemanggilan dari anaknya sendiri, terus pemanggilan dari orang tua, dan itu ada bukti, dan pemanggilan itu setiap pemanggilan ada bukti tertulis. Nah sedangkan kita ambil keputusan bahwa anak ini tidak naik kelas, ternyata orang tersebut protes. Ini kan jadi dilema bagi kita, padahal sudah ada pemanggilan atau pendampingan dengan jauh seperti itu. Kemudian untuk penyelesaiannya bagaimana Pak ketika ada orang tua yang tidak terima anaknya tidak naik kelas seperti itu di sini? Jadi gini Bu, penyelesaiannya waktu itu ya memang kita panggil orang tua dan kita berikan tanda bukti kita bahwa kita sudah melakukan pemanggilan, kan gitu. Jadi dari anak kita sudah melakukan pendampingan, kenapa boleh dengan masuk, dan kita sudah ngasih solusi, dan ternyata masih seperti itu, sehingga akhirnya ke orang tua kita panggil dan orang tuanya sanggup untuk saling kerjasama dengan pihak sekolah, kan tidak mungkin dari sekolah sendiri tapi orang tua tidak memantau, kan gitu. Dan ternyata hasilnya memang anak itu memang sering sekali tidak masuk. Jadi kita memang sudah putuskan dan secara pemanggilan memang sudah tercatat, ya kan, sehingga kita berani tidak untuk menaikkan, dan kita kasih solusi. Memang kalau memang kepingin tetap naik ya memang tetap kita naikkan, tapi harus pindah sekolah seperti itu. Dan itu setuju kedua belah pihak ya Pak? Ya akhirnya memang setuju seperti itu. Nah baik, jadi gini Pak, selama ini kan memang Bapak sudah banyak sekali menyelesaikan kasus seperti itu ya Pak ya. Dan kira-kira bagaimana sih Bapak ini dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau hanya bujukan moral dari dalam hati tadi Pak? Ya. Jadi gini Bu, kasus itu kan kalau kita menangani kasus seperti itu ya, memang kan pertama dari guru kelas. Guru kelas melaporkan ke pihak BP atau wali kelas dulu lah, wali kelas dulu. Dan anak ini memang setelah laporan itu dari wali kelas sudah masuk dan ada pemanggilan wali kelas terhadap siswa itu dan sudah mendapat bimbingan, ternyata masih tetap tidak ada perubahan, sehingga akhirnya naiklah ke BK.
Nah, BK juga sama seperti itu, ada bimbingan dan itu semua tertulis. Dan ternyata tidak ada perubahan, sehingga akhirnya apa? Kita panggil orang tua. Karena apa? Orang tua memasarkan ke kita, kan otomatis kita juga jangan sampai kita melakukan tindakan orang tua tidak mengetahui gitu. Itu pun sudah mengetahui pun dia masih protes kan gitu. Jadi ya itulah dilemanya seperti itu. Berarti kasus tersebut itu masuk ke dilema etika. Iya betul. Kemudian selama ini Pak, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang tadi Bapak sebutkan? Nah itu kira-kira apakah keputusan tadi itu mengandung nilai kebajikan apa enggak gitu Pak? Jadi kami mengambil keputusan itu sesuai dengan data yang sudah ada. Contohnya dari pertama informasi dari guru yang di kelas bahwa anak ini sering tidak hadir. Nah, terus kita tidak lanjuti lagi ke wali kelas. Jadi semata-mata tidak memang langsung ke BP karena kalau memang wali kelas masih bisa untuk menangani, kenapa harus ke BP gitu kan. Nah, karena wali kelas memang sudah menangani dan mengasih bimbingan ternyata tidak mampu, sehingga larilah ke BP, ya kan? Nah, terus dan orang tua sudah dipanggil karena sudah berkaitan dengan BP, orang tua sudah dipanggil, ternyata masih seperti itu. Nah, sehingga pada waktu rapat kenaikan kelas kita putuskan dan kita sepakat memang anak ini tidak dinaikkan seperti itu. Jadi dari step by stepnya dari wali kelas ke BP baru koordinasi dengan seluruh rekan Iya betul seperti itu. Oke. Kemudian untuk langkah apa sih yang Bapak biasa lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus tersebut? Ya, langkah-langkahnya jadi setiap anak yang tidak hadir itu 3 kali atau katakanlah 4 kali berturut-turut kita harus langsung mencari informasi. Ada masalah apa kok anak ini? Jadi apa? Biar tidak terlarut-larut gitu. Kalau sudah berlarut-larut akhirnya nanti malah jadi kita yang disalahkan. Udah ada anak yang kasus seperti ini kok nggak langsung ditangani. Jadi kita secepatnya dapat informasi dari guru yang bersangkutan, terus wali kelas langsung menggali informasi tentang kasus anak ini. Sebenarnya ada apa kan seperti itu, sehingga kita dapat mencari solusi secepatnya sehingga anak itu menjadi normal kembali seperti itu. Kemudian hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan kasus di sekolah ini? Kadang gini, dalam sekolah itu ya, kadang sudah menjadi kita sudah dalam kelas itu, sudah sekolah itu kadang sudah menentukan peraturan yang sudah ada. Tantangan kita itu kadang kita menginformasikan ke orang tua, tanggapan orang tua itu berbeda. Apa yang kita maksud dengan tanggapan orang tua itu berbeda. Ya, contohnya seperti itu tadi. Dalam hal penanganan kasus seperti itu kan orang tua sudah dijelaskan bahwa memang kalau tidak ada perubahan ya konsekuensinya harus tidak naik kelas. Ternyata orang tua tidak bisa untuk menyerap apa yang kita informasikan sehingga dia protes ke kita gitu. Jadi kita cari solusi yang terbaik. Kalau memang dia kepingin naik kelas ya mau tidak mau harus pindah. Yes, kemudian hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya pertama yang efektif itu adalah mencari pokok permasalahan secepatnya mungkin sebelum masalah itu melebar. Ya masih banyak sekali masalah-masalah tentang di sekolahan ya. Saya contohkan tadi hanya sebagian. Jadi kita efektifnya adalah mencari informasi lebih dini sehingga pas sebelum permasalahan dari siswa itu terlalu berlarut-larut sehingga kita sudah menangani terlebih dahulu. Dan itu pun harus melalui tanda bukti bahwa kita sudah melakukan penanganan terhadap siswa tersebut. Jadi ada buktinya bahwa kita melakukan pemanggilan atau kita melakukan pembinaan seperti itu. Lalu apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu Pak ketika ada sebuah kasus itu harus diselesaikan secepatnya hari itu juga atau membutuhkan harus cari info dulu dan dijadwalkan baru untuk diselesaikan? Biasanya informasi dari guru kelas kita tampung, ya. Terus kalau memang
kita tunggu dulu kalau memang seumpama hari ini tidak masuk anak itu, kita tunggu dulu hari kedua, ketiga apa tidak masuk, baru kita cari informasi. Cari informasi ini bisa ke rekan terdekat, mungkin masalah itu dari temannya juga bisa, atau masalah itu dari keluarga. Sehingga nanti ada wali kelas yang mungkin datang ke rumah untuk menanyakan bahwa kenapa kok anak ini tidak masuk seperti itu. Jadi tidak semata-mata kita langsung memutuskan, oh ini masalah ini langsung kita tangani, enggak. Jadi kita pantau dulu, terus cari informasi yang valid, baru kita putuskan. Berarti terjadwal ya Pak ya, Ya maksudnya. betul. Kemudian adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan pengambilan keputusan itu? Faktor yang mempermudah kita mengambil keputusan yang pertama adalah guru kelas, karena guru kelas adalah yang bersinggungan langsung terhadap siswa. Kalau wali kelas kan mungkin pas kebetulan dia ada jam di situ kan hanya sekedar hanya jam itu saja. Kalau guru kelas dapat informasinya lebih cepat karena apa? Dia langsung terjun ke kelasnya masing-masing. Dan itu informasi itu tidak satu guru, artinya semua guru itu menginformasikan sama. Itu hal yang paling cepat kita dapat informasi. Gitu. Pertanyaan terakhir ya Pak ya ini. Yaitu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, terus pengalaman tadi yang sudah Bapak ceritakan ke saya tadi, kira-kira pembelajaran apa sih Pak yang bisa Bapak dapatkan dari beberapa kasus tadi Pak? Ya, jadi sebenarnya di dalam sekolah itu banyak sekali kasus, tapi apabila kasus itu kita tangani dengan benar atau dengan cepat, maka kasus itu akan terselesaikan dengan baik. Artinya begitu ada siswa yang memiliki kasus, terutama tadi salah satunya adalah jarang masuk kelas, itu kita tangani dengan sangat cepat, maka kasus itu tidak akan semakin membesar. Artinya kita langsung cepat cari solusinya, mungkin dari temannya atau mungkin dari keluarganya yang memang tidak mendukung anak itu, maka kita bisa mencari solusinya. Mungkin seperti itu. Ya, jadi lebih ke observasi ya, begitu betul. ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Oh ya, sama-sama. Ya, semoga ini jadi masukan buat saya juga gitu ya. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.